Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tasawuf kita pada malam yang berbahagia ini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsamina asyar, bab yang ke-18, fi fadlit tarahhum, tentang kelebihan berkasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa rahim, tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, semua kami penyayang. Qal, Rasulullah mengatakan, laisar rahimu mayarhamu nafsahu khassah, walakinnar rahima mayarhamu nafsahu wa ghairah. Bukanlah penyayang orang yang cuma menyayangi dirinya sendiri, tetapi penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Nah, para jamaah, bahwa dibuka bab kasih sayang dengan satu hadis yang langsung, di mana dalam hadis ini Rasulullah menegaskan tidak akan masuk surga kecuali penyayang. Orang lain tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang masuk surga cuma penyayang. Nah, yang dimaksud dengan penyayang di sini oleh Rasulullah adalah orang yang menyayangi dirinya dan menyayangi orang lain. Artinya bukan hanya menyayangi diri sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat. Kemudian apa makna menyayangi diri sendiri dan juga apa makna menyayangi orang lain? Wa makna rahmatuhu wa rahmatihi li nafsihi ayyarhimaha min azabillah bitarkil ma'asi wat taubati minha wa fi'li ta'ati wal ikhlasi fiha. Makna menyayangi diri sendiri adalah menyayangi dirinya sendiri daripada azab Allah. Artinya menyelamatkan dirinya sendiri daripada azab Allah. Kita sayang kepada kita, selamatkan diri kita. Jangan sampai terkena azab dari Allah. Caranya bagaimana? Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Wat taubati minha, dengan bertaubat dari perbuatan maksiat. Wa fi'li ta'ah, dengan melakukan perbuatan taat. Wal ikhlasi fiha, dan dengan ikhlas dalam melakukan ketaatan. Boh cara. Dengan 4 cara itulah kita menyayangi diri kita sendiri. Mungkinnya di luar penalar katanya yang kata tumiki. Mungkin wategekun menyayangi diri sendiri, tu pikir lagi ulai katanya segalam takun kitab, nyo berarti gunalah beliau baca gero, ya kan?
Guna pajobu, guna belo kenderaan bejak ngan depak, masa ilanya dro jak ngan depak. Kan. Guna pegak rumah bek duk bak tago lempuh gop. Mungkin nyan terpikir katanya. Rupanya bukan itu sayang kepada diri sendiri. Karena menyayangi diri sendiri hanya dengan mencukupkan kebutuhan itu sementara, tiat tegai. Seberapa lama umur kita di dunia, ya seperti itu. Kita menyayangi diri sendiri kalau hanya mencukupi kebutuhan duniawi. Terpegak rumah beraya karena sayang baik hanapat dadu, ditna trip dadu. Ladum karena katulat ke pegak rumah, le ke pegak rumah meninggal katnya anak tu mengdu. Banyak tulat ke pegak rumah. Awai anak ke pegak rumah, kontrak rumah, dudo napeng ke pegak rumah, le ke pegat hanam tu mengdu. Thadu linto baru. Makna ji lako perumah yang baru, konggoknya yang du. Karena tulat ke pegak rumah. Tapi kele katanya nyan menyayangi diri sendiri, padahal bukan. Makna menyayangi diri sendiri yaitu menjauhkan diri daripada siksaan Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau menjerumuskan diri kita ke dalam siksaan Allah, itu artinya kita telah menganiaya diri kita sendiri. Maka gekun li Allah Ta'ala nyan adalah yadlimu nafsah, mendalimi diri sendiri. Nah, cara legutanyo tak jaga diri kita. Kita menjaga diri kita agar jangan sampai terkena azab dari Allah 4 macam. Pertama, perbuatan maksiat tinggalkan. Apapun perbuatan maksiat. Artinya perbuatan yang menyalahi dengan perintah Allah. Atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkan perbuatan itu. Karena perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan orang tersiksa nanti di akhirat. Disiksa oleh Allah. Monyo getanya sayang gerode, baik kenang siksaan Allah, tak tinggai butnya. Jadi but maksiat tak pubut. Nah, yang kedua, taubat. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka jangan biarkan kita tenggelam di sana. Tapi kita harus segera menyadari, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah. Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan maksiat telah kita tinggalkan, kita telah memohon ampun kepada Allah, tidak cukup sampai di situ. Harus diisi dengan ketaatan. Perbuatan baik. A'malus salihah. Amal-amal yang saleh. Sebagaimana kata Allah, ya, bahwa fattabi'is sayyi'atu hasanata tamhuha. Perbuatan yang jelek harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang buruk, yang jelek harus diikuti dengan perbuatan baik. Sehingga perbuatan yang jelek tadi terhapus dengan sebab perbuatan baik. Kita sudah pernah melakukan maksiat pada Allah. Banyak perbuatan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah. Kita sudah berhenti dari maksiat, kita sudah mohon ampun kepada Allah, lalu isi hidup ini dengan perbuatan baik, disebut dengan taat, yang dapat menyebabkan terhapusnya perbuatan jahat yang berkenulikut yang katering dapubut. Terhapus perbuatan jahatnya. Yan tujuan. Kemudian di dalam melakukan perbuatan baik, hal yang keempat yang harus kita lakukan, kita harus berusaha supaya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena perbuatan yang nampak baik, kalau dilakukan tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka disebut juga perbuatan buruk. Perbuatan baik nampaknya tidak kalon. Sembayang kan God. Tak kalon urang sembayang. Puan agak sembayang perintah Allah buat sembayang. Tak kalon urang mensedekah kan God. Puan agak mensedekah perintah Allah. Tapi apabila perbuatan baik itu dalam contoh salat dan sedekah kita lakukan bukan karena Allah. Na'ilat artinya ada penyebab yang lain, ada karena yang lain, bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah.
maka perbuatan baik yang kita lakukan itu dianggap perbuatan jahat. Sembahyangnya dianggap perbuatan jahat. Bersedekahnya dianggap perbuatan jahat. Jadi higot tapi bro. Maka hadis dari Rasulullah, kam min a'malin. Betapa banyak amal-amal kata Rasulullah, ya. Yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Yang bentuk amal tersebut adalah amal akhirat. Sembahyang tanya ada contoh. Sedekah ada contoh tanya. Bentuknya amal akhirat. Perintah Allah katanya. Tapi fatasiru a'malid dunya, kemudian berubah dia menjadi amal dunia bi su'in niyah, dengan sebab niat yang tidak baik, berubah. Sembahyang bentuknya amal akhirat, bisa berubah menjadi amal dunia karena hanagot need. Bersedekah bentuknya amal akhirat, bisa berubah menjadi amal dunia karena hanagot need. Nah, maka harus kita perbaiki. Bagaimana kalau kita beramal harus berusaha supaya ikhlas. Kalaupun dalam satu amal kita belum ikhlas, berusaha terus. Mohon ampun kepada Allah atas ketidakikhlasan kita, sehingga pada amal yang lain Allah buat kita ikhlas. Maksud sembahyang taknya golong ikhlas dedenggu. Laki ampun ba Allah, laki maaf ba Allah, supaya sembahyang ente gebili Allah berikhlas, atau sembahyang ente kapan-kapan. Karena yang membuat kita ikhlas bukan diri kita, tapi Allah Ta'ala yang membuat kita ikhlas. Nyan. Put macamnya yang harus kita lakukan kalau kita menyayangi diri kita sendiri. Menyota sayang kurung lain, karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang penyayang adalah mayyarhamu nafsah wa ghairah, orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Apa makna menyayangi orang lain? Wa makna rahmatihi li ghairi alla yas'a fi adiyatil muslim. Makna menyayangi orang lain adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim. Nyan makna menyayangi orang lain. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim yang lain. Itulah kita sayang kepada orang lain. Maka menyolagenya dalam keseharian kita harus perhatikan perbuatan kita. Dalam keseharian kita harus perhatikan tutur kata kita. Dalam keseharian kita harus perhatikan sikap tubuh kita. Apakah perbuatan kita, tutur kata kita, sikap kita mengganggu orang lain? Kalau masih mengganggu orang lain, berarti kita belum sayang kepada orang lain. Mono kedor kapah dak sayang. Hanale da puput maksud. Ya, kata taubat. Bahkan kata puput taat, kata sering duh musujid, ikut pengajian katanya. Bahkan kamu berusaha untuk ikhlas. Ternyata mulut kita masih mengganggu orang lain. Ternyata perbuatan kita masih mengganggu orang lain. Ternyata sikap kita masih melecehkan orang lain. Berarti kita cuma sayang kepada diri kita sendiri, tidak sayang kepada orang lain. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah, yang masuk surga cuma penyayang adalah menyayangi diri dan orang lain. Berarti kita belum cocok untuk calon penghuni surga. Menyo baru draw sayang, hana sayang kurang lain. Nah, para jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nas min yadihi wa lisanihi wa yarhamul bahaima fala yukallifha ma la tatiqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim kata Rasulullah adalah orang yang menyelamatkan manusia daripada gangguan tangannya dan lisannya, dan
menyayangi binatang-binatang. Maka kata Rasulullah, la yukallifha, jangan engkau bebankan binatang tersebut malatatiku, sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, nyo kategori muslim. Rasulullah mendefinisikan muslim di sini dengan sikap menjaga keselamatan orang muslim yang lain. Dari gangguan kita, dari gangguan tangan dan dari gangguan lisan. Kenapa Rasulullah menyebutkan yadi, tangan dan lisan? Karena dua anggota inilah yang paling banyak digunakan untuk mengganggu orang lain. Sedikit kaki, ini kaki ya kan? Hanale kaki, punyung hanale, mata hanale. Tapi yang paling mengganggu orang lain danyo lidah dengan jaro. Maka Rasulullah mendefinisikan muslim adalah orang-orang yang dapat menjamin orang lain terhindar dari gangguan tangan dan lisannya. Arti kata seorang muslim itu sangat memperhatikan, tutur kata dengku. Baik tak pegah orang kau menyinggung tidak orang lain dia tak pegah. Maka orang muslim itu lebih baik banyak diam daripada bicara. Kalau berbicara sudah disusun dulu kata-kata, sudah diperhatikan dulu kata-kata yang diungkapkan. Apakah ini mengganggu orang lain atau tidak? Menan orang muslim. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mangkatura kalamuhu katura khata'uhu. Barang siapa yang banyak kalamnya, banyak berbicara, maka banyak kesalahannya, kata Rasulullah. Maka lebih baik kalau kita tidak mampu berbicara dengan benar, dengan jujur, maka lebih baik kita diam. Nyankeuh yang gekun, diam itu adalah emas. Diam adalah emas. Nah, yang gatin-gatin, yang aik belanja mah, im mendong. Karena nama ya kan? Diam adalah emas. Nah, anak pegah balutan. Nah. Jadi inilah definisi orang muslim kata Rasulullah. Ditambah lagi oleh Rasulullah dengan yarhamul bahaim. Orang muslim itu sayang kepada binatang. Kenapa Rasulullah mengkaitkan binatang? Ini berkaitan sekali dengan kehidupan orang zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang memakai binatang untuk membantunya dalam bekerja. Kendaraan binatang. Untuk membawa barang pakai binatang, jamun. Untuk membantu menggiling tupung pakai binatang. Maknanya untuk membajak sawah pakai binatang, pakai lemau, pakai kebu. Banyak orang zaman dahulu pakai binatang. Tanya mentu menging urang cik tanya pakai binatang. Tanya jino hanali pakai binatang. Tahun 2000 miyuk mentang pakai binatang. Tanging lang ublang mentang wi ke le urang cik tanya. Gu support lemau bak punggung. Wi ke ya kan? Wi ke jarang ke nunun. Gu support lemau bak punggung. Gu pegah Rasulullah kodra. Fala yukallifha ma la tatiku. Jangan engkau beratkan binatang pekerjaan yang dia tidak mampu. Nah, jadi binatang pun punya ukuran kemampuan. Sehingga juga kita dituntut oleh Rasulullah untuk berkasih sayang. Bek sabe tak support bak punggung binatang. Ya kan? Bek wi sabe puam ni tak support. Wi sabe puam ni tak support binatang. Bek sabe tak support. Nyan juga bentuk kezaliman. Setiap kezaliman para jamaah pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Tidak terlepas apakah itu kezaliman terhadap manusia atau kezaliman terhadap binatang, bahkan sesama binatang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa domba yang bertanduk akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti untuk dibalas oleh domba yang tidak punya tanduk. Kebiri kupung gitu ya. Kebiri na yang melungke na yang kupung. Lemau na yang melungke na yang kupung. Rupanya ya ate mupok lemau kupung talu, kebiri kupung talu, ipok bu kebiri yang nalung lungke gebalah li Allah Taala tu man. Gebangkit awak nyan mandua li Allah. Geyupok lom li Allah Taala balah lemau yang melungke bak lemau kupung sehingga terbalas apa yang telah dilakukan di dunia.
Baru onunyan gepu mati lewanya. Tuman menyoet tingkat kebiri gebalah oleh Allah. Mungkin danyo manusia gebiarkan anak gebalah. Kan mungkin para jemaah. Apapun kedaliman, uranya puyatrana takun gegop gebalah oleh Allah Taala teman. Uranya apa yang pernah gedanyo dalimi gop gebalah oleh Allah Taala teman. Maka Rasulullah mengatakan orang muslim itu penyayang. Karena pada hakikatnya sifat penyayang kita adalah penyelamatan diri kita daripada tanggungan-tanggungan teman uro akhirat yang membuat kita terpaksa harus dijerumuskan dalam neraka. Bukankah dalam hadis orang yang bangkrut karena banyak kezaliman, ya kan? Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, kalian kenal orang-orang yang bangkrut? Menurut pemikiran sahabat, orang yang bangkrut man la dirhamalah wala mata. Sangat ada mudahnya oleh yang pemikiran. Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya lagi harta benda, uangnya sudah habis. Itulah orang bangkrut. Awai kaya, yo hana tak pule. Harta hana li tapu, peng kabeh urung bangkrut, sudah dimiskinkan. Kai drop buka pika, tidak mendumpeng, tidak menuarta, ka dimiskinkan. Nyan takun urung bangkrut. Menurut sahabat lengan. Tapi Rasulullah kon nyan buka urung bangkrut. Urung bangkrut Allah mayati bisalah wa zakah wa siyam wa haji wa sairi ta'at. Orang yang nanti datang menghadap Allah dengan membawa berbagai macam pahala ibadah. Membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, pahala haji, pahala umrah, pahala berbagai macam bentuk ketaatan. Tapi di samping itu juga dia datang membawa beban. Apa beban? Katsafahada mahada. Dia pernah menumpahkan darah orang ini. Rupanya dia pernah membunuh. Wakat akala mala hada. Rupanya dia pernah makan harta orang lain. Wakat syata mahada. Dia pernah mencaci, memaki orang lain yang membuat orang lain tersakiti. Maka diambil kebaikannya oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang datang menuntut karena pernah dia zalimi. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, tuntutan masih datang bertubi-tubi, tidak ada lagi yang bisa diberikan untuk para penuntut, maka diambillah kejahatan para penuntut. Karena urung yang tacarut litanya rojeh, nah salah kesit, nah dosa Allah. Diambillah dosa mereka, kesalahan mereka dibebankan kepada kita. Sehingga mereka terbebas dari dosa, kita bertambah dosa. Nyan urung yang bangkrut, gitu kali Rasulullah. Lihatlah kenapa bangkrutnya mereka. Karena mereka tidak menjaga dirinya daripada mengganggu orang lain. Artinya mereka tidak menyayangi orang lain. Karena makna menyayangi orang lain menurut pengarang tadi adalah Allah yas'a fi adiyatil muslim. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu orang muslim, para jemaah. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fit tariq fashtadda alaihi al-atash fawajada bi'ran fanazala biha wa syaraba. Sungguh telah warid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah bercerita, bainama rajulun yamshi fit tariq. Di saat seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, fashtadda alaihil atas, maka dia merasa sangat haus, kata Rasulullah. Kemudian fawajada bi'ran, dia menemukan satu sumur. Dalam keadaan haus, dia menemukan satu sumur, fanazala biha wa syaraba. Dia turun ke dalam sumur lalu mengambil air untuk minum. Lebayang mon roje be mon jino. Mon jino panen na payah datrun lam kan? Mon jamun. Payah trun hana tima, payah trun la mon ya JP jamun. Ana munjeng bih mon jamun, tanoh menanjuk datrun. Ya JP. Tsumma tala'a fa idza qalbun yalhas min al atas. Kemudian dia melihat ada seekor anjing rupanya yang sedang menjulurkan lidahnya karena merasa haus. Rupanya bak bineh mon di saat urung nyan kana lamon dengan jip igunging na ase. Watuh mak mon nyan.
tengah let abah ini JPI panetro let lidah ate ditna panjang lidah ate urung mendong bayah gedrun hantro let lidah gerah hidat atenya maka terpikir li urungan faqala rajulun maka orang itu berkata dalam di hatinya laqad balagal qalbu minal atas mislalladzi balagani pasti anjing ini merasa sangat haus seperti saya juga tadi merasa sangat haus. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Famala'a hiffanata ma'an thumma amsakahu bifihi fasakal qal fasyakarallahu ta'ala faghufiralah. Maka laki-laki yang melihat anjing ini mengambil sepatunya lalu dia mengambil air dengan sepatunya. Karena hanatima kecoi ngai patu ke. Saboh patu punah kecoi, kemudian sepatunya itu dia gigit dengan mulut karena agaknya payah lam untuk yak bi gede kibang geneman payah lam dari monyan tebagonya miu gekap ngon abah sepatu fasakal kalbu kemudian dia memberi minum anjing yang kehausan tadi fasyakarallah di saat dia memberi minum anjing yang kehausan dia bersyukur kepada Allah bahwa dia telah dapat berbuat kebaikan yaitu memberikan minuman kepada seorang hamba Allah yaitu anjing yang merasa kehausan. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah kata Rasulullah? Ini hadis Rasulullah, faghufiralah. Maka laki-laki ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Ngenuap gebi minuman ke binatang. Ke athelom. Nyata ke athelom enggak berat dah. Ke athelom gebi. Kepa ampun dosa li Allah Ta'ala. Ini adalah sebagai bukti Rasulullah ingin menyampaikan kita betapa perlu kita berkasih sayang sampai kepada binatang. Karena kita tidak tahu amalan mana yang membuat Allah merahmati kita, yang membuat Allah memasukkan kita dalam surga. Sudahkah ada jaminan dari Allah bahwa amalan salah yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Ana dengku. Ana tahu jamin. Tahu jamin semayangnya yang pertama dalam surga. Ana tahu jamin. Sudahkah ada jaminan amalan haji kita yang membuat kita masuk ke surga? Tidak ada. Sudahkah ada jaminan sedekah kita yang membuat kita masuk surga? Tidak ada. Tidak ada amal yang menjamin kita masuk surga. Maka karena tidak ada, jangan pilih amal. Jangan milih-milih amal. Baik meceh-meceh dana pudu amal, dana pubut amal daya. Burayo gede, buraya gede. Tidak mesti. Kadang-kadang amal kecil lah yang membuat kita dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena biasanya pada hal-hal yang kecil itulah tidak dihinggapi oleh penyakit yang merusak amal. Tapi iya teh, mungkin na ujub minan ku, mungkin naria, na teh gerah ni coi ni je pirono. Mungkin terjadi ujub, tidak mungkin terjadi ujub. Hebat long kubi iya teh sama bi dum to Han mungkin terjadi ujub tunggu. Tapi punya semubut lagi eloknya mungkin ujub. Hebat kalau kudu iku ku semubut. Kudu kamera leom ilo lagi artis. Kan hebat. Mungkin terjadi ujub tunggunya. Baik begihan. Mungkin saja ujub. Tapi bakbi di iya teh. But hayan mungkin ujub. Han mungkin ria pinan puria bi iya teh. Awak purara teh wali bui ti uroi bi iya teh, ya kan? Mungkin tanya tiga ada bi iya teh ria. Mungkin. Maka di situ kecil sekali datang hal-hal yang dapat merusak amal. Itulah yang menyebabkan kita disayangi oleh Allah. Karena itulah amal yang terikhlas yang pernah kita lakukan. Ngan sebabnya sayang Allah katanya. Ngan sayang Allah gepetamong tanya dalam surga. Maka baik pilih-pilih nengku. Dalam beramal jangan pilih-pilih. Nah. Qalu para sahabat bertanya, masih sambungan hadis tadi. Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim la ajran. Wahai Rasulullah, kami memiliki binatang-binatang. Apakah kami bisa mendapatkan pahala pada binatang-binatang kami? Kata para sahabat. Karena para sahabat Nabi kan banyak yang mengembalakan binatang. Le yang purara kameng, le yang purara kuda, le yang purara unta. Bertanya oleh para sahabat, apakah kami bisa juga mendapatkan pahala lagi urungnya? Gaknya saboh tak kayak gibi. Ika motif uro mubi unta, ika motif uro mubi kameng,
Ika motif ura mubi iguda merumpok pahala lagi kan katanya sahabat Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, fi kulli dzati qabdin rutubah ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang masih segar ada pahala kata Rasulullah. Artinya Rasulullah menjamin setiap perbuatan kita bentuk kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup pasti mendapat pahala. Rasulullah hanya kejelaskan lantung pampun dosa lagi urungnya tergantung ba ikhlas lagi katanya. Ya, ba ikhlas dapu bu. Le urungnya wate gubi i ka the mu pahala tandingan ke. Itanya tetapi ilmu belum tak tinggal ke pahala kadang. Ka ke hana jadi ikhlas. Karena tingkat ikhlas yang paling tinggi mengharap selain Allah juga tidak ikhlas. Yang tingkat ikhlas yang tinggi. Mu pahala baik tinggal tu ada bubut. Lagian baru gugun ikhlas. Wa an Anas bin Malik qol diriwayatkan daripada Anas bin Malik beliau berkata, bainama Umar radhiyallahu an ya'is dzata lailah id marra bi rafqatin nazalat fa khasya alaihim sirqah. Nah, sedang-sedang Sayyidina Umar radhiyallahu melakukan ronda pada suatu malam, beliau melewati satu kelompok orang yang sedang beristirahat bermalam di suatu tempat. Fa khasya alaihi sirqah. Maka di saat itu Sayyidina Umar merasa takut kalau mereka beristirahat di situ, tertidur, lalu datang pencuri mencuri barang mereka. Kepikir Sayyidina Umarnya, sayang awaknya menyedengut iciu ibu kau. Nah, urang mesti terus guna bagdanya, lewat kena gepiuh am tujidanya gepuduk tahinan. Mu tengok geduk, genging leu Sayyidina Umar mesti. Tahu urang lain yang nanti put dekat Sayyidina Umar nging umannya sayang tu, munyo terus pencuri icok barang-barang kada hong nu jak. Nah, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Falaqiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Faqal, maka Abdurrahman berkata, "Man ladzi jaa bika fi hadhihi sa'ah ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuat engkau datang pada malam-malam begini wahai Amirul Mukminin? Qal, Sayyidina Umar berkata, "Marartu bi rafqah qad nazalat fa haddatsani nafsi annahum idza batu namu fa khashitu alaihim sarik fantalik bina nahrisuhum." Sayyidina Umar menjawab, jawab. Nah, aku melewati satu kelompok tadi, yang mana mereka menginap di suatu tempat, kata Sayyidina Umar. Lalu aku berkata dalam diriku sendiri, aku khawatir kalau mereka tidur, ya, kalau mereka bermalam di situ, lalu mereka tertidur, nanti barang mereka akan dicuri oleh orang. Maka Sayyidina Umar mengajak Abdurrahman, fantalik bina. Ayo kita, kata Sayyidina Umar, nahrisuhum, kita jaga mereka. Qal fantalakna faqaida qariban minar rufqah yahrisani hatta idza tala al-fajr nada Umar anhu. Nah, maka keduanya Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Umar pergi lalu duduk dekat orang yang sedang tertidur, sekelompok orang yang sedang tertidur, mereka menjaga orang yang sedang tertidur tadi, artinya mereka tidak tidur sampai tala al-fajr, sampai keluar fajar. Artinya waktu salat subuh. Di saat waktu salat subuh telah keluar, nada Umar memanggil, ya ahlar rufqah as-salah as-salah. Hai orang rufqah, penduduk, hai kelompok, bangun salat, kata Sayyidina Umar. Hatta idza ra'ahum taharraku insarafa. Sehingga Sayyidina Umar melihat mereka sudah bergerak-gerak, artinya mereka sudah bangun, baru Sayyidina Umar meninggalkan mereka pergi. Fa'alaina. Maka kata pengarang kitab ini Imam Ghazali, maka wajib di atas kita anak tadi bis sahabati radhiyallahu an, mengikuti perbuatan para sahabat. Ilai kitanya yang na ini mutujid, mutudroh hurung mutujid jaga. Tapi wajib dah ikut. Nyan bentuk kasih sayang Sayyidina Umar kepada orang lain, kepada sesama muslim. Jadi para sahabat di saat mendengar Rasulullah menjelaskan kita harus berkasih sayang kepada sesama muslim, benar-benar dipraktekkan. Dipraktek. Itanya kadang yang kageboh tugas untuk jaga, tengok kan? Geboh tugas untuk jaga.
Nyoy ronuh tumayang Jumat, tegolo murung tumayang, bek tumayang, nu jaga tiap begadah tilop. Hana taduho konyan. Yang tadi ngon tu ate kalu tumayang Jumat, terus urung laporan bak danyo ka gadah tilop larano, gadah tilop lardi. Pokok ji abeh tilop gop gadah. Nyan ban gadanyo. Sayyidina Umar dosa wadanyan. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Seluruh orang mukmin dia pemimpin. Presidennya orang mukmin wadanyan. Presiden ya jaga kelompok tu. Nah, presiden danyo modelnya ni. Ana, presiden ni jaga abu gop you know, ya kan? Tungun kero Nah, gop jaga. Ditanya jangankan presiden, juk guguci hana mungkin le dia ronda malam. Jamun utem muda-muda long kena ronda malam je mu. Long kala na saya kajuk guci anai boleh jaga malamnya. Padahal punya turut Sayyidina Umar guci ile lemui sa ronda malam rakyat gede. Juk urusan guci ronda malam. Ya kan? Sayyidina Umar hendak ronda bak guci, bak rakyat, drog ronda malam karena beliau merasa bertanggung jawab. Beliau mengatakan bahwa dengan itu beliau akan dimintakan diazab oleh Allah nanti di akhirat kadang-kadang dengan itu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa la hurmata liwalin dayya al muslim wala lifasikin rawa al mu'min. Tidak ada kehormatan bagi seorang pemimpin yang menyia-nyiakan orang muslim dan tidak ada kehormatan bagi seorang fasik yang meneror seorang mukmin. Artinya seorang pemimpin yang tidak berlaku adil kepada sesama muslim sama dengan orang fasik yang kerjanya meneror-neror orang muslim, orang mukmin. Jadi teroris dengan pemimpin yang hana adil menurut Sayyidina Umar saban. Hana beda. Nah, maka mudah-mudahan karena wate kadruh katanya tiban cara bisa sedikit-sedikit berlaku kasih sayang terhadap sesama muslim. Karena dipegah oleh Allah Ta'ala, man la yarham la yurham. Nyoba anak metika gubernur oleh guru tika hadisnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasih. Saya hana sayang ke gop, bek dah harap gop sayang ke katanya. Wa man la yaghfir la yughfar. Dan siapa yang tidak bisa memaafkan orang lain, dia pun tidak akan dimaafkan. Maka berkasih sayanglah kita sesama muslim agar Allah menurunkan kasih sayang kepada kita. Menyogetanya sesama muslim sudah berkasih sayang, pasti Allah menurunkan kasih sayang kepada kita. Kalau kita sesama muslim sudah saling memaafkan, Allah pun akan sangat mudah memberikan kemaafan, keampunan atas segala dosa-dosa kita. Non menteng pengajian katanya Mbak Puro yang berbahagianya, Mbak Malam yang berbahagianya, tutup dengan tabaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.